Karena sangat banyak pengalaman, maka penyampaian saya akan bentuk sumbangsi. Ada sumbangsi nomor 1, ada sumbangsi nomor 2 yang berguna buat semua saudara yang sudah menikah maupun belum menikah. Jadi yang perlu saya sampaikan sekarang dasarnya adalah pernikahan yang punya maksud. Banyak orang menikah, lalu pilih jodoh, pilih pasangan, lalu menikah. Timbul masalah, cerai aja. Wah, nggak boleh bercerai. Akhirnya apa? Selingkuh aja. Saudara, kalau pernikahan saudara ada maksudnya, teristimewa ada maksud Tuhan, Anda akan menjadi pasangan yang sukses. Saya harus beritahu di sini, pasangan yang paling pas, yang terbaik adalah yang Tuhan pilih. Lihat, Adam tidur, bangun ada perempuan. Apakah dia pilih istrinya? Tidak. Hawa patung. Suatu saat dia sadar, ada laki-laki. Maka sesungguhnya itulah pasangan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan sedih atau dengan sukacita saudara yang putuskan itu, saya tidak memilih istri saya. Dan dia tidak memilih saya. Serius. Jadi ada pernikahan by purpose, by God's purpose. Karena Tuhan ada rencana. Tuhan ada rencana terhadap Adam dan Hawa supaya beranak pinak, memenuhi bumi. Tuhan ada rencana dalam diri kami berdua supaya sesuatu yang Anda akan dengar nanti, dan selama rencananya itu belum tercapai, oke, jalan teruslah kau Posma sambil bongkok-bongkok. M-nya enak jalan bongkok-bongkok. Tapi saya tahu by purpose. Laksanakan saja. Apakah boleh salib ditaruh? Apakah boleh salib ditaruh? Pikul, kan itu lakunya. Kalau Anda pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mana salib yang harus kupikul? Berani tanya? Banyak orang Kristen gak berani tanya. Daripada saya tanya nanti dikasih tahu jadi beban. Siapa hafal yang namanya perjanjian baru? Pihak pertama, pihak kedua. Kewajibannya apa? Haknya apa? Kewajibannya apa? Haknya apa? Halo, kasih foto surat. Di mana dituliskan perjanjian semacam itu? Di seluruh kitab perjanjian baru. Ada nggak? Saya punya kawan sini. Kelotokan. Ada. Inilah perjanjian baru. Gini, ada. Kalau Anda belum mengerti perjanjian baru, pantaslah. Nggak pernah terikat. Baik, saya kasih tahu ya. Buka Alkitab saudara. Perjanjian baru dicatat, disabdakan oleh Yesus pada Matius 6:24. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Betul, kutipan saya. Barang siapa mau mengikut aku, bisa mengatakan aku pengikut Yesus, hendaklah dia menyangkal dirinya. Menyangkal diri. Bahasa Inggrisnya apa sih? Diri. Nyangkal diri. Bahasa Inggrisnya apa? Ego. Ego itu gede. Betul nggak?
Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya I. Dan I itu mau ditulis huruf besar I. Oh enggak usah, merendah aja I. Harus pakai mahkota. Itu syarat itu yang sangat susah, ego. Siapa saja yang tidak mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, mana salibku? You are a loser. Dan banyak orang Kristen yang sudah pandai Alkitab pun takut bertanya. Itulah isi perjanjian dalam perjanjian baru. Pihak pertama adalah Yesus Kristus. Pihak kedua adalah saudara. Halo? Merasa hebat gak? Yesus Kristus mau teken perjanjian dengan Anda. Siapa lu? Siapa gue? Sadar gak? Anda sangat dihargai oleh Yesus. Sehingga dia mau teken perjanjian. Di sini ada bos. Bankir. Saya bikin perjanjian. Mana mau? Emang lu punya duit berapa? Lalu bergandengan dengan Matius 16 ayat 24. Siapa punya suara keras? Baca itu. Amos 3 ayat 3. Bunyinya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak berjanji? Maka hari ini Anda mungkin belum berjalan bersama Yesus. Karena belum janji. Ini masalah terbesar di dalam kekristenan. Kalau Anda penganut Injil, Anda akan cari. Apa sih? Ya, maksudnya perjanjian baru. Mana sih Tuhan? Maka kepada saya Tuhan tunjukkan satu ayat. Kristus pihak pertama. Kewajibannya apa? Memberkati. Kewajibannya apa? Memberi keselamatan. Kewajibannya. Haknya apa? Halo? Ada kewajiban, ada hak. Apa haknya Kristus? Your ego. Ego saudara itu haknya Kristus. Penuhi perjanjian itu, Anda akan berbahagia. Tanpa ikat perjanjian, Anda tidak pernah berjalan bersama dengan Yesus. Walaupun Anda sudah STH, MTH, TH. Saya bertobat bukan melalui pelayanan manusia. Tapi pada saat saya bertobat, ada istri saya. Pada saat saya bertobat, saya pegang Alkitab. Tuhanku mampu memasukkan semua kebenaran di sini kepada benak saya tanpa pertolongan orang lain. Itu terjadi pada bulan Juli 1986. Sejak itu saya tidak pernah sekolah teologi. 1 jam pun tidak pernah. Karena saya pegang. Itu bukan omongannya si Posma, bukan. Itu ilham roh. Suruh saya bikin gini. Pernah Anda dengar itu dikhotbahkan oleh pendeta lain? Tentang perjanjian baru yang dituliskan dalam 1 ayat. Dan gak pernah kan? Haknya Kristus apa? Haknya manusia apa? Oh, provider kita Tuhan Yesus. Dia cukupkan segala sesuatu. Bahkan dia korbankan dirinya supaya saya boleh masuk surga. Enak kan? Enak. Lalu Yesus dapat apa? Dirimu. Apakah enak buat Anda saja? Tidak. Yesus juga sudah memberikan dirinya.
Itu perjanjian yang namanya kit. Yesus memberi dirinya, posma memberi dirinya. Yesus sampai mati, posma sampai mati nanti akan terus. Bahkan saya sudah hampir mati 2 kali. Dicoba dibunuh oleh orang Muslim. Kenapa? Dituning kekristenan, mengkristenkan. Tempatnya di Lido. Saya dituding dalam pengadilan rakyat. Dilakukan di Lido. Dihadiri oleh santri-santri dari dua pesantren. Dan belakangnya udah jendul-jendul. Jumlahnya sebanyak ini kira. Kalau belakangnya ada jendul kenapa? Ada golok, tahu? Udah siap membunuh. Di meja hakim ada Alkitab baru yang dijilat juga, Pak. Mungkin baru dapat beli. Dia bikin pengadilan. Hei kamu, mengkristen kami di sini ya? Di sini nggak ada orang Kristen, tahu? Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan. Bicara kamu, bertanggung jawab. Dikasih saya mikrofon. Baru memperkenalkan diri, mikrofonnya dimatiin. Selesai. Terus tahun 1998. Saya bertobat tahun 1986. Lah kalau mikrofon sudah dimatikan, perlu apa? Tinggal diam saja. Mereka bentak-bentak, mereka maki-maki, diam aja. Di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Ada itu tuh. Ya udah, diam. Rupanya malaikat mengawasi. Malaikat juga bisa bekerja mempengaruhi orang-orang itu. Saya diam dan diam. Pada saat itu, sebelum terjadi akhirnya acara itu, yang kumpul itu semua udah gini. Maunya mereka, saya kena jampi, terbanting ke lantai, dead. Mereka menjampi, saya senyum-senyum aja. Saya senyum-senyum aja. Dan pada saat itu saya merasakan benar-benar Mazmur pasal 23. Bunyinya apa? Even if I walk in the valley of death. Di lembah bayang-bayang. Saya merasakan kesejukan luar biasa pada saat. Sambil diam. Lalu malaikat bergerak. Merangsang ketua pesantrennya. Teriak-teriak, maki-maki. Lo orang Kristen, Batak, lo pergi dari sini. Bisikan roh. Sekarang juga kau keluar. Jalan saya. Serigala kiri dan kanan. Saya jalan. Pergi. Mereka adalah santri-santri yang sangat taat kepada guru mereka. Karena tidak ada perintah memukul, tidak ada perintah menganiaya. Saya jalan bebas pulang. Saudara, Tuhan Yesus gak pernah bohong. Dia bicara, kamu akan menderita aniaya karena namaku. Itu ada satu. Itu keturunannya Raja Pontas ya. Saya juga keturunannya Raja Pontas. Istri saya juga keturunannya Pontas.
Marriage by purpose. Tuhan persatukan kami berdua. Karena sebab apa? Karena kebutuhan Tuhan. Kebutuhan Tuhan apa? Anda akan dengarkan nanti. Nanti saya kasih tahu. Jangan kemana-mana. Satu hari, seorang bishop, tobing lagi bishopnya. Bukan deng, Pasar Ibu. Pas itu orang, menurut Bapak, orang Batak ini udah Kristen belum? Orang Batak udah Kristen belum? Mana orang Batak? Udah Kristen belum? Saya katakan, itu purus kelasnya. Pak, dengan menyesal saya katakan belum Kristen kita. Lah, dari mana saya mengukurnya? Jangan asal ngomong, jangan asbun. Dari mana saya mengukurnya? Saya sudah mengunjungi penjara Manokwari di Papua, di Amerika. Penjara apa itu? Manokwari, Papua, Pulau Jawa, terus masuk ke Sumatera, makin dekat ke Medan. Baru sampai Cirebon aja. Bang, berapa persen narapidana di Cirebon itu yang Anda biasa pergi? Berapa persen orang Batak Kristen? 40%. Berapa persen orang Batak di seluruh Indonesia? Paling 10 juta. Makanya saya bilang, belum Kristen kita, Pak. Ini masalah kita. Waktu itu masalah orang Batak. Sekarang masalah kita seluruh Kristindo. Apa itu Kristindo? 95% belum Kristen. Teman-teman yang tinggalkan Wisma Gembala, Anda sedang menjadi Kristindo. Lebih baik kembali cepat. Anda akan dengar nanti. Dan itu yang sangat memedihkan buat saya. Tuhan, saya udah 83. Udah siap pulang, Tuhan. Bapak saya meninggal usia 76. Mama saya meninggal usia 76 juga. Saya sudah 83. Bertahanlah, nak. Aku masih butuh kau. Aku masih butuh kau. Jadi kalau saudara ingin melihat saya cepat-cepat pergi, cepatlah bergerak ambil alih sebagian beban itu. Beban kita saat ini adalah mengkristenkan orang Kristindo. Karena mereka belum Kristen. Saya dibisikin tadi disuruh berdoa. Maka saya mau berdoa sekarang. Tuhan Yesus, hamba akan memulai ceramah ini. Tetap di dalam firman-Mu ya Bapa. Dengan kepedihan hati. Karena begitu sedikitnya orang Kristen di Indonesia ini yang benar-benar pengikut Yesus. Mungkin tidak ada 5% ya Tuhan. Justru pada usia tuaku, Engkau bukakan itu. Dan rohku merasakan sungguh pesan-Mu. Waktu aku berbicara kepadamu Bapak, sudahkah waktunya saya pulang? Dengan pilu Engkau berbicara kepadaku. Siapa lagi nak? Hamba ngerti. Engkau mencari lagi bibit-bibit baru. Orang-orang yang serius memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Bukan memberitakan Injil Kristen. Bapak yang Maha Pengasih, Engkau lihatlah sesiapa kami yang duduk di sini. Kalau ada di antara mereka yang duduk di sini, Engkau berkenan ya Bapak. Engkau yang dapat menunjuk mereka, Roh-Mu menunjuk kepada roh mereka,
memilih mereka selaku bibit unggul, dan kalau engkau yang menunjuk, Tuhan tidak akan mereka menyangkal engkau. Seperti hambamu sudah merasakannya. Mohon hikmat-Mu ya Bapa, engkau bagikan kepada setiap pribadi yang hadir. Mohon sikap mau maju itu engkau bagikan ya Tuhan. Supaya benar-benar kalau boleh semua yang hadir benar-benar maju. Menjadi Kristen menurut norma Yesus. Yakni murid-murid Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba hanya mampu berbicara. Tetapi yang memasukkan penyampaian hamba ke dalam hati saudara-saudaraku ini harus kuasa Roh Kudus-Mu. Mohon hikmat engkau bagikan ya Bapa. Sikap mau maju itu engkau tanamkan kepada setiap pribadi kami. Supaya benar-benar kami sekalian semakin maju di dalam engkau. Katakanlah menjadi Kristen sejati. Kalaupun mungkin tidak menjadi pemberita Injil Kerajaan Sorga. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Jadi dalam usia tua ini, yang saya bisa sampaikan sekarang buat saudara adalah sumbangsih demi sumbangsih. Sumbangsih numero 1 bagi saudara-saudara para kekasih Yesus Kristus. Rekan-rekan yang sudah menikah, rasanya Anda ingat betapa Anda bersama teman hidup dibimbing untuk mengucapkan janji nikah dalam upacara pernikahan di gereja di masa lalu. Bunyi ikrar pernikahan mungkin berbeda-beda dari satu ke lain gereja, namun kontennya boleh dikatakan sama. Sifatnya menjanjikan kesetiaan terhadap teman hidup. Teks di bawah ini diambil dari link so and so. Kiranya teks itu bisa menjadi pembanding dalam sumbangsih kami bagi pasangan-pasangan yang hadir di sini. Ini teks yang biasa kita ucapkan. Kira-kira begini. Saya mengambil engkau menjadi istriku atau menjadi suamiku, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Saya nggak robah. Kalau saya robah nanti salah sama mereka. Dan itulah janji setiaku yang tulus. Bagus bunyi ikrar ini. Disusun agar pasangan menikah yang mengucapkan ikrar ini benar-benar bersatu hati kelak dalam hidup pernikahan mereka. Apalagi dilengkapi dengan doa pendeta, penumpangan tangan, memohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Pernikahan saya dengan istriku, siapa namanya tadi? Murni ya? Makin murni makin susah lah. Karena saya dituntut murni juga. Oke. Agar pasangan menikah yang mengucapkan ikrar benar-benar bersatu hati kelak dalam hidup pernikahan mereka. Pernikahan kami berdua berlangsung pada tanggal 24 Oktober 1969 di suatu gereja HKBP. Lebih lengkap rasanya ikrar itu. Ikrar pernikahan itu dilengkapi dengan upacara adat Batak seusai acara gereja. Saya koreksi, bahkan sebelum acara gereja udah ada upacara adat Batak. Namanya Sibuha-buhai. Baru berangkat ke gereja. Dibekali oleh dokumen izin menikah dari komandan saya. Semasa itu saya berpangkat letnan 1. Masih ada campur tangan instansi Dukcapil yang menerbitkan dokumen pernikahan. Jadi ada upacara gereja, upacara adat Batak yang di tengah gereja bisa menyebutkan nama Yesus,
bisa juga tidak. Karena sudah lebih banyak Allahnya daripada Yesusnya. Di adat Batak, udah nggak dipakai lagi nama Yesus, nggak dipakai. Semua opu debata mula jadi nabloon dan sebagainya. Lengkaplah, bahkan super lengkap. Serasa terjamin kekalah kehidupan pernikahan kami berdua. Nyatanya tidak. Tuhan Yesus sudah sabdakan kehadiran si pemecah belah sekaligus si penggoda. Mari baca Matius 12 ayat 30 ya. Ia mencerai-beraikan. Iblis selalu berusaha menggoda dalam rangka mencerai-beraikan pernikahan. Banyak yang bercerai. Yang bercerai terselubung sangat banyak. Itulah masanya saya banyak berdoa peperangan seraya memeriksa Alkitab. Saya rasa dalam catnya. Oke. Dalam upaya memadamkan serang iblis atas diri kami. Pada saat itu terjadi gangguan setan yang sangat dahsyat. Karena iblis menghadirkan seorang pemuda laki-laki hadir di tengah persekutuan dan rajin, rendah hati, kuat bekerja dan sebagainya. Tetapi rupanya dia punya maksud. Dia pakai kuasa gelap untuk mempengaruhi. Dia bercita-cita supaya jadi menantu kami. Karena untuk ukuran pemuda yang dari kampung itu, kami ini sudah mewah, sudah kaya. Nah, dari gangguan itulah saya cari ayat-ayat apa lagi yang berkaitan dengan pernikahan yang bisa menopang pernikahan itu. Dan ayat yang saya temukan adalah, mari baca sama-sama 2 Tesalonika 3:3. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi ikrar pernikahan yang dulu saya ucapkan itu lemah. Karena tidak ada janji Tuhan akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Gak ada janji Tuhan dalam ikrar. Kalau Anda ingat-ingat ikrar yang Anda ucapkan, gak ada janji Tuhan. Pokoknya lu setia, aman. Aku gak usah urus lagi. Lalu bergumul mereka berdua. Oke. Terbalik slide-nya. Ayat itu ketemu. Saya bandingkan dengan model yang terlalu lemah tadi. Maka saya gambarkan diagram yang sederhana. Bedanya ikrar pernikahan yang umum diucapkan, diterapkan. Oh, ini. Ada kesetiaan dua pihak. Ada kesetiaan dua pihak. Gambarannya suami di sini, istri di sini. Ikatannya sini. Ikrar pernikahan. Si pengganggu tanda panah ini. Bandingkan dengan ikrar 3 pihak. Ada suami, ada istri, ada Kristus di sini. Ada buhul yang ketiga. Semua sarjana teknik pasti tahu. Yang ini sangat dahsyat kekuatannya dibandingkan dengan yang ini. Ini jembatan bambu di desa. Sebatang bambu udah. Jadi bentuknya begini. Struktur yang bawah inilah yang benar-benar kokoh.
jauh lebih kokoh daripada struktur yang di atas. Berdasarkan kedua diagram yang tergambar tadi, struktur yang di bawah akan berbentuk dengan sedikit modifikasi dari ikrar pernikahan yang jadi model pertama tadi. Jadi sekarang kami terapkan itu di tengah-tengah kaum Injili, karena kami nggak punya gereja, kami nggak ada pendeta. Di tengah kaum Injili nggak dikenal pendeta. Ikrar pernikahannya adalah sama yang dengan yang di atas. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Saya akan setia kepadamu murni, karena saya mau setia kepada Tuhan Yesus yang adalah setia. Entah siapa itu, si murni ngomong serupa. Cuman dia bilang lama posma. Inilah sumbangsi saya untuk seluruh doktrin kekristenan. Tolong siapa saja yang anaknya menikah, tolong minta dituliskan redaksinya menurut gambarnya. Saya mau setia kepada pasangan hidup saya, bukan karena gagah dan hebat saya, bukan. Karena saya mau setia kepada Kristus yang adalah setia. Jelas? Itu sumbangsi nomor 1. Sekarang sumbangsi nomor 2. Ada sabda Yesus yang mungkin juga kurang diperhatikan. Kita mau bahas menjadi dasar pemikiran sekarang. Mari baca bersama Yohanes 8 ayat 43. Ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Pengajaran Yesus sangat penting. Yesus ajarkan bahwa masalah watak manusia berasal dari atas. Atasnya mana nanti? Begitu pula masalah kedamaian atau pertengkaran antar suami istri bisa jadi berasal dari atas. Yakni dari orang tua yang masih hidup dari pasangan itu. Bisa berasal dari atas yang lebih atas lagi. Yakni dari almarhum orang tua pasangan itu, leluhur orang tuanya. Tepatnya dari sesembahan orang tua mereka. Sebab sesembahan itu setara dengan malaikat iblis. Mereka punya kuasa mampu mewariskan yang jahat kepada keturunan. Seperti sabda Yesus tadi. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Leluhur saya menyembah apa? Debata. Sifatnya debata apa? Itu bisa berpengaruh kepada saya. Tapi Anda ketemu dengan pendeta-pendeta orang Batak. Oh, luar biasa. Mereka apologetikannya dahsyat. Sudah benar doktrin kita. Bela semampumu. Itu masalah terbesar. Yang memerintah di gereja-gereja Kristen itu kebanyakan adalah doktrin, bukan Tuhan Yesus. Bapak orang tua dapat mewariskan sifat buruk kepada keturunan. Semua kita harus mewaspadai kebenaran ajaran ini. Pasangan yang menikah harus meninggalkan orang tua mereka. Jangan terkena warisan perilaku buruk dari orang tua yang tidak selamanya bagus. Ada-ada saja yang buruk. Maka pasangan yang mau menikah harus waspadai hal itu. Suami istri jika masih dimiliki oleh dua ilah. Ada suami, ada istri. Suami dan istri dikuasai oleh dua ilah.
dua ilah itu bersaingan, persaingan itu menular kepada dua insan. Itu wajar sekali. Makanya ada paham, udah kesama agama Kristen. Sama aja. Ibu ini orang Kristen Batak. Saya orang Kristen Batak juga. Menikah. Bahkan pariban katanya. Kakek saya dan kakak dia kakak beradik. Sepupu. Udah akrab sekali. Pernikahannya, untai-untainya banyak. Berkat di gereja, adat istiadat, dukcapil, komandan. Tetap aja. Kenapa? Ego. Ego. Tetapi kami bisa mempertahankan pernikahan itu karena makin hari makin mengerti kelakuan teman hidup. Jadi daripada berkelahi mengalah aja lah. Itu masalah. Jadi si pencoba itu selalu siap untuk mengadu domba. Mereka terkecoh. Yesus adalah roh, debata juga roh. Sejatinya bersaingan Yesus dan debata, bersaingan memiliki pasangan itu. Persaingan antara Yesus dan debata mewaris menjadikan persaingan antara si posma dan si murni. Serius. Sabda Yesus bisa jadi omong kosong aja. Bagus kemudian Tuhan ingatkan kami. Sabda Yesus. Ada yang hafal nggak itu? Yohanes 14 ayat 27. Aku telah memberikan damai sejahtera aku kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Tuhan sudah beri damai sejahtera. Tuhan Yesus sudah memberi damai sejahtera. Kewajiban kita apa? Pelihara. Bukannya kita diam-diam saja. Lalu marah kepada Tuhan. Tuhan, kau bilang sudah memberi damai sejahtera. Kok kami bertengkar? Saudara, orang sukses hidup, orang yang mau sukses dalam hidup kan, harus proaktif. Sudah diberikan damai sejahtera, pelihara. Bukannya gara-gara udah diberikan damai sejahtera, malah Tuhan Yesus yang didakwa. Nah, itulah situasinya. Yesus dan debata kalau dua-duanya hadir bisa membuat kita jadi bersaingan. Oke. Semakin sadar kami pentingnya meninggalkan lingkup rohani para leluhur. Lingkup rohani para leluhur apa? Adat suku bangsa. Ketika seseorang bertanya kepada istri saya, Inang buru apa? Dia berkata jawaban. Dulu saya buru tubing. Sekarang buru nih Yesus. Adakah rekan yang menampak pada slide pertama pemaparan ini tertulis? Posma X Situmorang. Berarti posma mantan Situmorang. Lupakan Situmorang itu, lupakan tubing itu. Tempatkan Kristus di tengah rumah. Sebagai pusat kehidupan. Kalau ada yang memaksa saya Marta Robo, minta silsilah. Saya jawab aja. Oh, mau dengar tarobo saya ya? Posma ben Yesus. Selesai. Begitu indahnya. Kok nggak dipedulikan? Lalu apa yang kami lakukan untuk tuntas menangkali urusan pewarisan watak buruk itu?
Itu pertanyaan bagus. Moto kami, rangkullah Yesus, usirlah setan. Usir setan setiap pagi, bangun tidur sebelum dia beroperasi. Kami sudah melakukannya sejak tahun 1990. Harinya kami keluar dari gereja HKBP tempat kami menikah. Kenapa? Karena pesan-pesan Tuhan Yesus itu kayaknya gak berguna. Lebih kuat doktrin daripada pesan Tuhan Yesus. Siapa yang hafal itu? Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Aku. Itu persekutuan yang disahkan oleh Kristus. Tunjukkan saya, gereja mana yang punya pengesahan dari Tuhan Yesus. Tunjukkan saya. Nggak ada. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam Aku ada di tengah-tengah mereka. 2 orang, suami istri. Kalau ada orang ketiga, anak. Sejak tahun 91, 92 kami tinggalkan gereja HKBP Kernolong. Bersekutu di rumah. Supaya anak-anak muda itu tertarik, jangan bilang kebaktian. Kaku loh. Saturday morning chat. Gayanya itu medsos. Dari situ mereka dilatih untuk membaca sendiri Alkitab, membaca ayat bagian dia, lalu dia menafsirkan, mengertikan maksud Tuhan. Berarti apa? Berarti dia sudah bisa dengar suara Tuhan, pikiran Tuhan. 5 orang mereka, ada 1 di Kanada, yang 1 di Amerika Serikat, yang 1 di Bali, ada 1 di Pamulang. Cuman ini aja anak keempat ini di rumah. Akibatnya apa? Coba. Kami punya dokter gratis loh, gak bayar. Spesialis lagi. Tuhan ngaturnya cantik deh. Dan nama indah itu pun saya berikan gitu aja. Nama indah dari dukun beranak, dari bidan. Masa cuma indah? Tambahin mestika. Hari itu saya nggak tahu artinya mestika. Saya kira itu menyangkut kesaktian, keajaiban dan sebagainya. Sekarang saya mengerti. Sebagai mestika di tangan pahlawan. Pahlawan itu yang suka pegang mestika. Entah itu keris atau apa. Jadi, anakku indah ini sekarang seperti mestika di tangan pahlawan, yaitu Yesus Kristus. Maka soal biasa kalau terjadi penyakit-penyakit disembuhkan cepat. Itu sekilas ilham, tapi punya makna yang dalam. Saudara, aduh saya nggak mau tanya dan nanti banyak yang malu ya. Nggak usah ditanya ya. Saya tergoda loh. Saya tergoda menyatakan, pasangan mana di sini yang melakukan ibadah rumah tangga? Ada ya? Ya. Secara teratur. Ada kebiasaan begitu yang bagus terbentuk. Di Nias sana saya tahu. Saya jalan-jalan di kampung-kampung Nias. Rumah-rumah orang Kristen nyanyi-nyanyi. Tiap pagi. Tapi sedihnya yang dipanggil Lowalangi. Itu masalahnya. 2 sesembahan mengakibatkan ada persaingan. 2 persaingan dari sesembahan mewaris kepada suami istri yang jadi bersaingan.
Tinggalkan, kenapa sih? Di rumah kami tidak boleh ada nama lain, hanya nama Yesus. Di kaum Injili tidak boleh nama lain. Ada 10 bait tadi Anda nyanyikan dengan sukacita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55. Dalam nama Yesus aku diampuni. Kisah Rasul 10 ayat 43. Dalam nama Yesus aku selamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dalam nama Yesus ku terima Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Ada dasar ayatnya. Bukan hanya karangan gitu. Dalam nama Yesus ku terima Roh Kudus. Karena sudah terima Roh Kudus, maka doa dikabulkan. Dalam nama Yesus doa dikabulkan. Dalam nama Yesus aku disembuhkan. Karena doa dikabulkan, ya sembuh terus. Dalam nama Yesus kita dipelihara. Ada ayatnya. Yohanes 17 ayat 11. Ada semua itu ayatnya, 10 bait itu. Dalam nama Yesus sihir disingkirkan. Dengar baik-baik. Sihir disingkirkan. Bukan ku singkirkan. Sihirlah kuasa iblis yang paling samar. Yang orang tidak kenal. Sehingga tidak mampu menyingkirkannya sendiri. Harus ditolong oleh Tuhan. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus bercerita kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, lalu ditangkap di sana, dianiaya sana, mati. Maka Petrus berontak. Sekali-kali tidak, Tuhan. Didorongnya. Guru disingkirkan. Didorong. Murid mendorong-dorong, guru itu khianat. Kalau Anda masuk ke dalam mindset 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, guru itu seperti Tuhan pada mata murid-muridnya. Petrus berani menyorong Yesus ke samping. Maka Yesus tahu, ini bukan Petrus. Dia udah kena sihir oleh iblis. Maka Yesus ngomong, enyahlah iblis. Jadi sihir hanya bisa disingkirkan oleh Tuhan. Pada kondisi kita sekarang. Kalau Anda sudah matang dalam pergaulan dengan Tuhan, Anda bisa singkirkan. Sihir disingkirkan. Yang ekstrimnya, sihir dimusnahkan. Sihir dimusnahkan oleh Tuhan. Kapan dimusnahkan? Pada waktu iblis dijebloskan ke jurang maut. Sehingga permukaan bumi itu bersih dari sihir. Kita akan baca itu nanti. Mudah-mudahan Anda belum kelaparan. 10 bait kidung kemenangan. Yang terakhir, dalam nama Yesus diberi kemuliaan. Nah, di sini urusan yang namanya proaktif. Habis diberi kemuliaan bukan hanya untuk dinikmati, bukan. Diberi kemuliaan, meningkat dari situ, proaktifnya apa? Praktek kemuliaan. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat selamatkan. Diberi keselamatan dalam nama Yesus. Terima itu dengan proaktif. Apa? Kerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Kehidupan kaum Injil adalah kehidupan yang proaktif. Anda tidak proaktif, Anda tidak berharga di mata Tuhan. Masih ingat tadi contoh talenta? Dikasih talenta 1, ya cuma 1. Simpen aja ke dalam tanah. Itu proaktif. Dan sangat dimarahi oleh Tuhan Yesus. Lanjut. Jadi, dalam setiap doa pagi, kami berdua selalu berdoa bersama.
Kami enyahkan segala macam malaikat iblis dari masa lalu kami, malaikat iblis dari leluhur kami, dan dari sekitar kehidupan kami. Hanya malaikat Tuhan Yesus yang kami mohon mengawal kehidupan kami. Itulah kehidupan keluarga kaum Injili. Maka padamlah persaingan ilah-ilah di alam roh di atas kami. Tuhan Yesus Kristus menjadi penguasa tunggal atas kehidupan kami seketurunan. Prinsip penguasa tunggal ini penting untuk menghapuskan apa ini? Tolong baca. Suka loncatnya. Residu kepercayaan paganisme leluhur. Banyak ilah yang kita sembah, banyak pula ilah yang melindungi dan memberkati kehidupan kita. Paganisme itu menganggap itu, kalau dia memuja 3 dewa, berarti 3 dewa memberi dia kekuatan. Tapi mereka nggak lihat bahwa 3 dewa itu punya watak berbeda-beda, jadi bersaingan. Si Ucok pulang ke kampungnya. Entah di mana kampungnya. Marganya Sidabutar. Mamanya Sinaga. Udah pergi kau. Kunjungi kuburannya Opung Sidabutar. Dia kunjungi. Udah situ, udah. Sekarang kunjungi Opung Sinaga. Wah, ada 2 dikunjungi. Berarti 2 bisa memberikan berkat. Omong kosong. 2 bisa mempengaruhi dia untuk jahat. Itulah paganisme. Maaf, saya pernah ke sebuah rumah toko, lebih tepatnya orang Chinese. Di sini 1 patung, di sini patung kedua, di sini patung ketiga. Ada 7 patung. Dia pengusaha hebat. 7 patung. Gitu ya. Itu paganisme. Dia kira kalau dia nyembah 3 dewa, berarti yang menopang dia 3 dewa. Sadari itu. Kalau Anda benar-benar mau ikut Yesus, 1 cukup. Nama Yesus. Jangan ada nama yang kedua. Itu menjadi saingan. Dan Anda akan rusak oleh persaingan. Nah, kesesatan leluhur ini harus disingkirkan. Sumbangsih nomor 2. Perlu diwaspadai kesesatan leluhur yang menganut paganisme, sehingga mengajarkan setiap ilah mampu memberkati kehidupan umat. Lebih jauh lagi membangkitkan moto, 3 ilah lebih baik daripada 2 ilah. 2 ilah lebih baik daripada 1 ilah. Makanya banyak itu yang nambah-nambahin. Udah kenal Yesus, ditambahin 1 lagi mau. Sebetulnya nama aslinya itu Yesua loh. Jadi kalau mau lebih mantap iman kamu tuh, panggil Yesua Hamasyah. Udah. Itu masalahnya. Paganisme itu menyelinap ke tengah kekristenan, tidak terasa. Nah, sesembahan Israel lah yang benar-benar cerdik, cerdas, dan licik. Dia menetapkan hukum agama Yahudi yang memberi kesan bahwa dia adalah yang Maha Esa. Penguasa tunggal, walaupun atas bangsa Yahudi saja. Bacalah hukum Yahweh yang Musa catat. Mari baca Kejadian 20 ayat 2. Akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lanjut. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimu adalah Elohe yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saya nggak salin habis dari bahasa Indonesia, tapi saya sadur itu saya kembalikan ke dalam bahasa Ibraninya. Bahwa dalam bahasa Ibrani yang tertulis itu Yahweh dan Elohim dan Elohe. Nah, terjadilah, sukseslah Yahweh menegakkan kemuliaannya selaku satu-satunya penguasa tunggal atas kaum Yahudi, selaku Tuhan yang Maha Esa, pura-puranya, selaku pencipta langit dan bumi, tipu-tipunya, lalu dipercaya oleh sebagian orang Kristen, sehingga sebagian orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu anak Bapa dan Bapanya Yesus adalah Yahweh. Itu saya kenyang dengerinnya gitu. Sadarkah kita akan laknat seketurunan yang ditimpakan oleh Yahweh ini kepada umat Yahudi, bangsa pilihan Dia yang harus takluk kepada Yahweh di bawah ancaman laknat seketurunan. Jadi Yahweh menguasai orang Yahudi karena ada ancaman laknat. Itu masalahnya. Anehnya hukum Musa berikut laknat seketurunan ini dimasukkan oleh bapak-bapak gereja, para pendahulu kita, ke dalam kitab suci yang mereka susun tanpa terasa sahlah. 10 hukum Yahweh menjadi ketentuan hukum bagi umat Yesus. Walaupun mereka bukan pengikut Musa. Bangga sekali penganut doktrin mana. Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang salah. Kalau saya tunjukin salah, gimana? Ini yang saya tunjukkan sekedar tipuan dari si Yahweh. Untuk memberi kesan bahwa dia yang maha tinggi. Padahal dia hanya maha tinggi di tengah bangsa Yahudi. Berbeda dari bapak-bapak gereja itu, Yesus menerapkan Injil Kerajaan Sorga. Injil Kerajaan Sorga bukan agama. Itu yang Yesus tegakkan. Agama itu ditegakkan oleh bisikan-bisikan dari alam gaib. Dan yang berkuasa di tengah gereja adalah doktrin, bukan Yesus. Nah, Injil Kerajaan Sorga itu menggantikan semua hukum dari Perjanjian Lama dengan satu perintah baru. Jadi tidak perlu kita menghafal 10 hukum. Satu perintah baru dari Kristus. Simaklah. Yohanes 13 ayat 34. Tolong baca. Ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuh. Kata kuncinya kasih, bukan 10 hukum Tuhan. Bagi warga kerajaan Kristus, perintah baru itu diterapkannya. Umat Injil Kerajaan Sorga tidak dituntut untuk mentaati hukum Musa yang dikukuhkan oleh laknat seketurunan. Sulitkah memahami perintah baru? Perintah lama hukum Musa, tepatnya bagi umat perjanjian lama saya. Ini penerapan hukum Kristus, hukum kasih itu. Saya tidak akan membunuh saudara. Bukan karena takut melanggar 10 hukum Tuhan. Tapi karena saya mentaati aturan Kristus. Saya tidak akan mencuri uang saudara. Bukan karena dilarang oleh hukum Musa. Tapi karena saya mengasihi Anda. Kasih dari Yesus. Lihatlah cantiknya, lihatlah indahnya. Satu kalimat dari Yesus menggantikan 10 hukum Musa itu. Yang menghafalnya mungkin Anda nggak hafal sekarang. Itulah kasih. Saya tak akan mencuri hartamu. Bukan karena mentaati hukum Musa yang ke-7. Melainkan karena mentaati Yesus. Agar mengasihi kamu. Dan sebagainya.
Pada titik ini mungkin timbul pertanyaan galau pada diri umat Yesus Kristus. Memangnya mana Tuhan yang benar? Yahweh, Yesus, Allah, debata. Kalau nggak ngerti ya udah, jadi politeistik. Itu yang tadi saya maksudkan. Saya nggak tahu berapa persen kekristenan di Indonesia ini. Kristen dunia yang sebetulnya politeistik. Gak usah jauh-jauh. Saya dibaptis umur 24 tahun. Ngerti bahasa Batak. Di suatu gereja Batak. Dikasih air baptisan. Oh, pos madui. Hudi di hotu bagasan guane debata ama anak dokter di perbadia. Aku membaptiskan kamu ke dalam nama debata. Berarti saya jadi miliknya debata dong. Nah itulah pikiran kadang-kadang kita merasa kita miliknya Yesus. Tapi baptisan sudah membuat kita jadi miliknya debata. Lagi-lagi, umur 24 tahun saya dibaptis, umur 45 tahun saya bertobat, beberapa tahun kemudian saya disadarkan. Wah, saya dibaptis oleh pendeta itu, diserahkan kepada debata. Bersemayamnya di Pusuk Buhit Pulau Samosir. Berarti kalau saya mati tidak ke surga. Gak maulah. Luruskan baptisannya. Saudara, siapa saja di antara saudara yang belum meluruskan pembaptisan yang keliru itu, Anda dalam bahaya. Kalau saya mati waktu itu, saya dibawa ke Pusuk Buhit, bukan ke surga. Nah itulah risikonya mengenal dua ilah. Satu ilah cukup, Yesus Kristus. Maka saya dan istri pada waktu itu di dalam kesadaran mengandalkan hak asasi, berdoa sederhana. Tuhan Yesus, dulu saya dibaptiskan secara keliru. Saya nggak suka itu. Sekarang saya pakai hak asasi saya. Saya serahkan diriku menjadi miliknya Yesus Kristus. Selesai. Dan kau debataannya kau dari kehidupanku. Aku tidak akan sudi mematuhi perintah. Itulah yang perlu dilakukan untuk orang-orang yang benar-benar mau menjadi Kristen monoteistik. Sebab secara tidak sadar kita sudah diubahkan menjadi Kristen politeistik. Dan karena politistik maka kita maka kita menderita laknat seketurunan yang tadi sebutkan. Laknat seketurunan itu pada waktunya akan didakwakan oleh iblis. Ada laknat, pelaksana laknat adalah iblis. Ada kutuk, pelaksana kutuk adalah iblis. Jadi laknat seketurunan itu jangan Anda biarkan melekat di dalam kehidupan saudara. Nah, silakan Anda renungan itu. Kalau Anda butuh bimbingan lebih jauh, bisa telepon. Lewat telepon juga bisa dilakukan. Sumbangsi berikut. Yang ini dari Yesus Kristus. Suka lancar. Sumbangsi yang ini dari Yesus Kristus. Rekaman pengamatan yang Kristus lakukan atas bumi sebelum memulai seruan perdananya. Siapa bisa bantu lepas-lepas kabelnya? Kenapa ya? Oke. Jadi sebelum seruan perdananya tentang kerjaan sorga, Kristus sudah melakukan survei. Dicatat oleh Yesaya.
Mari baca sama-sama. Matius 4 ayat 12 ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. 13. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesaya dipakai oleh Tuhan merekam ini. Bahwa roh Tuhan, roh Kristus sempat melayang-layang menjalani sungai Yordan. Mungkin Anda dibopong oleh dia. Melayang menyusuri Yordan. Di sebelah kiri dia lihat ada Zebulon, ada Naftali. Di sebelah kiri Yordan. Apakah hanya dua? Apa ada yang lain? Saya yakin ada 12. Tapi Yesaya nggak perlu menuliskan 12 dosa. Sebab ini adalah nama-nama suku Israel. Di sebelah kanannya ada apa? Bangsa-bangsa kafir. Dalam teks Yesaya dikatakan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, King James Version, Arabic Gentiles, Gentile itu kafir. Jadi saudara, sampai hari ini itu terjadi. Sungai Yordan begini, sebelah sini itu Israel, sebelah sini itu Arab, Yordania dan yang lain. Melayanglah di situ, lalu dicatatlah oleh Yesaya, ya kan? Ada Zebulon, ada Naftali. Lalu dicatat lebih jauh lagi oleh Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan. Siapa bangsa yang diam dalam kegelapan? Hanya ini? Dua-duanya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang besar itu menyelusuri sungai Yordan ke atas. Semua bangsa hidup dalam kegelapan. Oke. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang benar, besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Jadi mereka itu bangsa Israel dan bangsa-bangsa Arab itu dianggap bangsa yang diam di negeri yang dinaungi maut. Telah terbit terang. Berarti kalau kondisinya begini, ini diam dalam kegelapan. Ini diam dalam kegelapan. Berarti siapa yang mereka sembah? Dewa kegelapan. Berarti siapa yang mereka sembah? Dewa kegelapan. Berarti Yahweh dewa kegelapan dong. Sama Allah. Ini ayat ini cerita loh. Dan ini sebelum seruan perdana Yesus Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, hei kalian semua bangsa dalam kegelapan. Hei kalian semua bangsa Israel, bangsa Arab. Datang doktrin Kristen. Israel adalah bangsa yang sudah mengenal Tuhan yang benar. Israel adalah saudara tua kita. Mengerikan kesesatan itu.
Nah, inilah pentingnya kita menganut Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh juga pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Jangan pakai pikiranmu, salah. Pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Hasilnya akan beda. Nah, paralel dengan itu, Yohanes 1 ayat 9, siapa mau baca? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Kristus terang yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia. Berarti pada waktu itu belum ada terang di bumi. Serba kegelapan semua. Yahweh, dewa kegelapan. Allah, dewa kegelapan. Apalagi di bawah. Kok susah nangkep itu ya? Pada pikiran Kristus, semua bangsa termasuk Israel dan Arab belum mengenal Kristus. Jangankan menyembah dia. Mereka semua adalah bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan. Berarti dikuasai oleh dewa-dewa kegelapan. Sedih sekali doktrin Kristen yang menyanjung Israel harus dikoreksi dan diselaraskan dengan pikiran Kristus. Tahu kenapa bisa begitu? Ya rupanya menggenapi apa yang saya ikrarkan waktu saya bertobat. Tuhan mampu menempatkan seluruh kebenaran dalam Alkitab itu ke dalam pikiran saya tanpa harus sekolah. Nah, sekarang apakah Anda mau terhitung selaku hamba Yesus yang menaruh pikiran dan perasaan Kristus? Terimalah kebenaran Kristus tadi. Imani, maka semakin dalam persenyawaan Anda dengan Kristus. Jangan mengkaitkan doktrin Injil oleh Kristus dengan pelbagai doktrin dalam perjanjian lama. Kebanyakan itu adalah doktrin asing. Jangan menganggap Injil berkaitan erat dengan perjanjian lama. Lebih tidak lagi menganggap Injil selaku bagian dari Alkitab. Ada yang mau menolak urusan itu? Injil itu lepas dari perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus mengatakan apa? Roh Kudus akan mengajar, menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan Alkitab. Bukan dosen-dosen. Kita harus berani menolak segala kesesatan yang seringkali diucapkan oleh banyak gembala sidang. Semisal Yesus anak Allah. Yesus anak Yahweh. Yesus anak Nidibara. Semuanya itu adalah kesesatan. Dan menilik Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh yang suka ucapkan Yesus anak Allah, Yesus anak Nidibata, dan sebagainya. Itulah akibatnya kami sekeluarga keluar dari gereja yang dahulu kami hadir. Begitu banyaknya penyesatan yang terjadi, penyimpangan dari Injil Kristus. Dari iblislah yang tidak menghendaki Injil dipahami oleh umat secara benar. Seturut pikiran Kristus. Dan iblis punya satu senjata yang dahsyat di sana. Sihir. Saudara, siapa di antara saudara pernah dengar dikhotbahkan di gereja saudara tentang sihir? Sampai tua begini saya belum pernah dengar dikhotbahkan tentang sihir. Dan sihir iblis itu tidak main-main. Ada harinya iblis menyihir seluruh dunia. Kita semua mengalaminya. Waktu kapan itu? Waktu kapan itu? COVID. Begitu apa? Sorry.
Begitu kedengaran orang bersin di sana, ada yang bersin, nah, COVID. Itu pada zaman itu seluruh dunia kena sihir iblis. Seluruh dunia ketakutan. Seluruh dunia jadi blow on. Disuruh vaksin mau aja. Pemerintah dunia pun kena sihir iblis. Jadi tidak salah yang dicatat pada Wahyu 18 ayat 23. Nanti kita lihat itu. Siapa mau baca ayat 23 ya? Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Sihir adalah senjata iblis yang paling samar, yang paling tidak ditandai, tidak bisa ditandai, kecuali oleh Roh Kudus. Saya juga orang yang kena sihir dulu, harus jujur. Sihir itu membuat sesuatu konsep melekat di dalam diri kita. Oke. Allah itu yang maha tinggi. Itu konsep. Itu pengajaran. Tapi masuk ke dalam pikiran seorang, konsep itu dimetraikan oleh sihir. Nggak bisa lagi locot. Dibilangnya juga bandel aja. Itu kekuatan sihir. Siapa yang kena sihir, dia terikat kepada iblis. Sihir yang paling jelas adalah narkotika. Di bawah itu rokok, ganja, dan sebagainya. Nggak terasa. Dan di seluruh Alkitab ada 16 atau 17 kali kata sihir. Tapi nggak pernah diselidiki. Nggak pernah ada ditulis satu buku tentang sihir. Anda akan beruntung nanti kalau kebagian buku tadi. Sayalah orang yang sudah menuliskan 2 buku tentang sihir. Karena Tuhan Yesus tetapkan saya harus tuliskan. Dan menolong orang lain. Saudara mudah kena sihir iblis. Kalau tidak bagus persekutuan Anda dengan Tuhan Yesus. Nah, minta nanti buku itu Anda baca di rumah. Dalam bahasa Inggris sihir itu sorcery. Dalam bahasa Batak sihir itu sipa balik mata. Jadi, dari uraian-uraian tadi, dari gambar ini, terang dunia datang ke dalam dunia gelap, berarti terang dunia itu adalah Kristus. Diucapkan jelas itu. Kristus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Urusan nama-nama ilah, nama-nama sesembahan, itu pelik. Saya pernah ditantang oleh seorang muda yang teologianya lumayan. Dianggap itu nggak apa-apa, Allah. Bapak aja kurang belajar, kata Yahweh. Pada saat itu ilham menolong saya. Ada banyak ilah yang dikenal oleh manusia. Tapi hanya satu yang mengaku terang dunia. Dan ilah yang lain tidak berani mengaku-ngaku terang dunia. Dan itulah Kristus. Sadari itu. Sekali lagi kita baca Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya.
Dan sesudah dia berbicara, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Bacalah Matius 5:14. Kamu Kamu adalah adalah terang. terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara mengerti prinsip ini? Waktu Yesus katakan akulah terang dunia, maka ilah-ilah yang lain itu tidak lebih daripada dewa-dewa kegelapan. Lagi-lagi, saudara dan saya diberi keistimewaan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia katakan, kamu adalah terang dunia. Kita dihargai oleh Tuhan Yesus loh. Sama seperti saya singgung. Kita dihargai oleh Tuhan Yesus. Dia mau ikat perjanjian dengan kita. Tapi kita nggak pernah diajar tentang itu. Sekarang kelihatanlah penghargaan Tuhan Yesus terhadap saudara. Kamu adalah terang dunia. Jadi terang dunia, Anda tinggal apa? Proaktif. Proaktif lakukan penerangan, terangkan kepada orang-orang dunia. Nggak mau lakukan, selesai. Rugi sendiri. Tinggalkan jugalah kegelapan bangsa-bangsa. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Adat suku bangsa itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas. Jadi, diomongin dalam adat suku bangsa apa? Kalau suku bangsa Batak udah pasti panggil dia Batak. Suku bangsa Toraja pasti panggil Puang Matua. Suku bangsa Nias panggil Lowalangi. Setiap suku bangsa ada nama panggilannya, ada dewanya. Jadi mereka semua dalam kegelapan terus kalau nggak mau keluar. Di satu pihak, saudara ditawari kemuliaan oleh Kristus. Waktu Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Di lain pihak, Anda mau lengket kepada sesembahan suku-suku itu. Anda hanya jadi budaknya. Siapa yang pernah menikah dengan adat Batak penuh? Pernah nggak Anda pikirkan? Acara di gereja paling 2 jam. Adat Batak bangun jam 4 pagi. Sisir pakai kebaya. Si buhay jam 7 pagi. Sebelum pergi ke gereja. Pulang ke gereja. Sampai jam berapa Kak adat Batakmu? Jam 10 malam ya? Iya. Iya. Bisa gitu. Ibu udah ngalami ya? Terus sampai sekarang? Oh enggak. Itu namanya orang kena sihir. Udah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang enggak. Semua kena sihir. Maka saya sadar sekarang. Menjadi tugas kita, saudara-saudara yang mau bergerak. Sampaikan itu. Tinggalkan adat suku bangsa. Tinggalkan ilah-ilah lain itu. Semuanya adalah dewa kegelapan. Hanya satu Tuhan benar. Hanya satu Tuhan yang benar. Dia yang mengatakan akulah terang dunia. Allah nggak pernah mengaku aku terang dunia. Yahweh tidak pernah katakan itu. Kalau Anda katakan mengutip ucapan Yesus, akulah kebenaran, yang lain masih bisa pura-pura kebenaran. Tapi terang nggak bisa. Sebab terang nggak bisa dijiplak. Di mana tidak ada terang udah pasti gelap. Di sini tidak ada terang pasti gelap. Itu filosofinya, makanya Tuhan pakai istilah itu. Saudara sudah belajar hal penting pada kesempatannya. 2 hal penting. Tuhan mau ikat perjanjian dengan saudara. Sekali lagi, Matius 16 ayat 4. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
menyangkal diri, lalu tanya, mana salibku Tuhan? Diberi salib, lalu bisa ikut dia sampai ke surga kekal. 2 kali kata mengikut aku tuh. Barang siapa mau mengikut aku di dunia, hendaklah ia menyangkal dirinya di dunia, lalu memikul salibnya di dunia, mengikut aku ke surga. Itu artinya kalimat itu. Tekan perjanjian itu sekarang. Nanti waktu berdoa tanya, Tuhan Yesus, mana salib yang harus kupikul? Anda tidak mau tanya, enggak dikasih tahu. Bukannya pelit, enggak. Karena iblis ada di sebelah saudara. Saudara lagi berdoa, Tuhan Yesus, mana salibku? Iblis akan ngomong, Tuhan, dia nggak minta ditunjukin salibnya. Itu juga pura-pura aja. Saya sudah pertobatan, saya tanya, mana salib yang harus kupikul Tuhan? Cepat-cepat, singkat-singkat. Dan ini menjadi sangat penting buat saudara. Ini menjadi sangat penting. Harus ada perubahan sikap di dalam diri saudara. Ini menjadi sangat penting. Karena taruhannya di depan kita. Yesus pernah katakan, akan ada masa siksaan yang dahsyat. Dan kita harus siap menghadapinya. Saya tunjukkan diagram sederhana. Paling kiri sini adalah peristiwa yang direkam oleh Yesaya. Waktu Kristus melayang-layang mengikuti sungai Yordan, menoleh ke kiri ada bangsa Israel, menoleh ke kanan ada bangsa Arab. Matius 4 ayat 17 itu adalah seruan perdana Yesus Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesudah 2000 tahun kekristenan berkembang, tapi bukan kerajaan sorga. Ingat baik-baik, Kristus tidak membawa agama ke bumi. Tidak membawa agama, tapi kerajaan sorga. Ya kan? Lalu di sepanjang perjalanan kerajaan sorga terus. Dan yang di ujung sini adalah kerajaan sorga diserahkan kepada Bapa. Jadi sudah kedatangan Kristus kedua kali, 2000 tahun yang lalu, sampai ke sini, ada 3000-an tahun lebih, diserahkan kepada Bapa. Yang dikembangkan kerajaan sorga, bukan gereja. Kita harus mengerti mindset Kristus itu. Di luar mindset itu sesat. Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 12 ayat 28, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka kerajaan sorga sudah datang kepadamu. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenaran dia, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Matius 10 ayat 7, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, bangkit. Kerajaan sorga, semua serba kerajaan sorga. Nggak ada agama. Saya baca cepat ya. Yohanes 10 ayat 16. Anda boleh periksa bacaan saya. Yohanes pasal 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa satu gembala itu? Kristus. Tidak pernah. Yesus tidak pernah melantik satu gembala sidang pun. Tidak pernah.
Kenapa kita dibutakan oleh setan itu? Itulah sihir. Yang disahkan oleh Kristus adalah persekutuan rumah tangga. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Gak pernah dia mengaku hadir di gereja-gereja besar. Dan ingat, sudahkah kita baca itu Mazmur 1:1? Kumpulan pencemooh. Itu ada di gereja-gereja. Di gereja itu disebutkan apa? Yesus anak Allah. Disebutkan itu Yesus anak Jehovah dan sebagainya dan sebagainya. Itu mencemooh. Hormati Tuhan Yesus, maka Anda akan dihormati juga. Kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan sorga. Saya baca lagi, selalu tentang kerajaan sorga. Matius pasal 24. Ayat ke-12. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan, apa itu kedurhakaan? Yang disuruh nggak dilakukan, yang tidak disuruh dilakukan, itu kedurhakaan. Lalu ayat 14 menyusul dengan geramnya, dan Injil kerajaan ini beritakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Lagi-lagi disuruh beritakan Injil kerajaan sorga. Manusia nggak mau memberitakan Injil kerajaan sorga. Malas atau kena sihir atau kenapa? Baik, kata Tuhan. Aku suruh malaikat memberitakan Injil. Wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 6. Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara yang rajin memeriksa berita-berita di Timur Tengah sekarang, banyak sudah terjadi penampakan-penampakan. Lalu orang-orang beralih kepada Kristus. Itulah pemberitaan Injil oleh malaikat sorga, bukan oleh manusia. Kenapa? Manusianya sudah jadi durhaka. Yang disuruhkan tidak dilakukan. Kalaupun dia merasakan menginjil, yang disampaikan apa? Pengkristenan, bukan penginjilan. Berikan saya satu nama seseorang, kalau ada yang tahu. Seseorang yang benar-benar memberitakan Injil kerajaan sorga. Saya mau bergabung dengan dia atau menopang dia. Tapi semua yang ngaku penginjil, kadang-kadang udah pakai kartu penginjil. Yang diberitakan apa? Agama Kristen. Kadang-kadang sambil menjelek-jelekan sekte lain. Anda harus renungkan itu. Nah, kembali ke sini. Di titik ini, seruan perdana. Di titik ini, ada orang-orang tewas dalam jumlah bermiliar manusia. Mari baca Matius 24 ayat 15 sampai 20. Di titik ini Matius 24 ayat 21-22. Ayat 15. Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Lanjut. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.
Matius 24 ayat 15 sampai 20 bercerita tentang Yudea. Masa siksaan atas Yudea. Dan itu sudah dimulai kemarin tanggal 7 Oktober 2023. Waktu Hamas menyerang Israel. Sekarang belum reda peperangan di situ. Malah semakin memanas. Tadinya hanya Hamas. Lalu bertambah Hizbullah. Lalu bertambah Houthi. Bertambah lagi Iran terlihat. Itu makin lama makin besar. Itu masa siksaan atas Yudea. Kenapa Yudea dinomorsatukan? Karena mereka mau diberi kesempatan bertobat kepada Yesus. Kenapa? Karena Yudea itu menganut Yahweh. Yahweh sudah menjegal Kristus sehingga tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Masa siksaan itu sudah dimulai. Dan berikutnya akan ada masa siksaan yang dahsyat. Tolong baca ayat 21 dan 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Di sini Yesus menelanjangi pikiran iblis. Maunya iblis kalau bisa semua orang di bumi ini meninggal dunia. Supaya apa? Supaya Yesus gagal menegakkan kerajaan sorga di bumi karena sudah habis manusianya. Itu cara berpikir iblis. Mau habisin ini. Perang dunia di lingkungan Eropa, perang dunia di lingkungan Timur Tengah, perang dunia sedang menanti gilirannya di Asia Pasifik. Kalau boleh semua orang mati. Dan negara-negara, pemimpin-pemimpin yang memegang tombol nuklir, gatal mau meletuskan nuklirnya. Begitu terjadi, satu nuklir itu meletus, yang lain ikut. Saya berada di Amerika pada tahun 1979. Kami bincangkan tentang nuklir pada saat itu. Seorang Amerika mengatakan, Major Situmorang, I tell you what, seluruh persediaan senjata nuklir di bumi ini cukup untuk memusnahkan 1000 bumi. Jadi dalam pikiran iblis itu dia menghabiskan bumi. Supaya Yesus gak punya rakyat lagi untuk menegakkan kerajaan surga. Yang sekarang ini terjadi adalah pertarungan dahsyat antara Kristus dan antikristus. Kristus mau menegakkan kerajaan damai di bumi. Antikristus mau menegakkan juga pemerintah di bumi yang namanya tatanan dunia baru. Tahu maksud kedatangannya Pope Francis? Menegakkan perdamaian. Tapi itu bagian dari tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru di mana tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi peperangan, semua perdamaian. Tetapi supaya itu bisa terjadi, manusia harus dikurangi jumlah penduduknya sampai hanya 1/3 saya. Jadi tatanan dunia baru itu dikembangkan dengan mengurangi jumlah penduduk. Itu sedang berlangsung. Lalu banyak kita nggak ngerti urusan itu. Siapkan hatimu. Masa siksaan yang dahsyat itu akan datang. Sekarang ini saja, bulan lalu sudah terjadi di Kanada. Saya lihat berita itu. Saya kirim kepada anak saya. Cherry, itu yang namanya Costco mau kehabisan bahan. Cepat kamu belanja. Siapkan persediaan. Itu mereka bisa kehabisan bahan. Supermarket yang gede-gede itu. Yang namanya Costco itu supermarket yang panjangnya ke sana 250 meter. Bukan kayak Maret, April yang di sini, bukan. Akan terjadi kelaparan, akan terjadi pertanian rusak, akan terjadi minyak juga sudah mahal, akan terjadi
letusan-letusan nuklir. Dan kalau letusan nuklir itu terjadi di Eropa, jangan Anda kira itu Indonesia aman. Radiasinya meluncur ke atas, ketiup angin sampai Indonesia. Maka yang bisa selamat hanya orang-orang yang benar-benar dilindungi oleh kuasa Yesus. Ini milikku, dia harus selamat. Sama seperti saya mengalami 2 kali mau dibunuh di Lido sana. Ini milikku, gak boleh dicerai. Anda harus maju ke dalam status ini milikku. Seusai Yudea, seluruh dunia kena. Sekarang ini yang di Timur Tengah itu sudah masuk senjata-senjatanya Rusia. Sudah masuk kapal perang Amerika. Sudah ada kapal perang Tiongkok. Jangan Anda kira aman-aman saja. Persiapkan diri. Yang selamat melalui masa itu hanyalah mereka yang menjadi miliknya Yesus Kristus. Kalau Anda dimiliki oleh 2 ilah, itu menjadi bahan dakwaan oleh si iblis. Di sini, permatian. Tuh, banyak panah terjadi. Saya baca ya, supaya ngerti. Matius 24, ayatnya kadang-kadang susah dia pahami kalau Anda nggak punya hikmat. Ayat singkat. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Wajar aja. Tidak, hikmat akan menuntun kita lebih panjang membaca ayat. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Pakai akal sehat, saudara. Di mana ada mayat, halo, di mana ada mayat di sini, ada apa lagi? Ada kuburan, ada tukang kubur. Di sini Yesus katakan pada masa itu nanti ada mayat, ada burung nasar berkerumun, tukang kuburnya gak ada. Udah pada mati. Kita udah alami itu. Jadi kematian nanti itu bermiliar manusia akan mati. Karena target mereka itu mengurangi jumlah penduduk bumi sampai 2/3-nya. Yang tersisa 1/3 saja. Itulah masa siksaan yang dahsyat. Siap-siap saja. Kemarin waktu anak kami si Alda, dia pergi ke Kanada, sudah mengalami yang namanya internet pemadaman. Kita hanya mengalami PLN dipadamkan. Di dunia itu internet padam. Akhirnya apa? Terdamparlah si Alda itu di Los Angeles, nunggu penerbangan ke New Mexico. Gak bisa terbang. Kenapa? Gak ada internet. Jadi jadwal penerbangan itu padam semua. Bertepatan sebelum dia berangkat, saya udah bilang kepada Alda, Alda, kamu pergi jauh ya. Kamu akan melewati daerah-daerah gawat. Siapkan dirimu. Semua dokumen harus ada di badanmu. Uang, paspor harus ada di badanmu. Sehingga apa? Kau tidak akan terdampar sia-sia. Terjadi. 6 jam padam. 6 jam juga dia nunggu di bandara. Itu akan terjadi. Yang selamat siapa? Yang benar-benar milik Kristus. Kalau saudara benar-benar sekarang milik Kristus, caranya apa? Beresin. Saya hanya kenal satu Tuhan, terang dunia, Kristus. Saya tidak kenal itu Allah, Yahweh, Debata, dan sebagainya. Gak ada urusan. Beresin. Ikat perjanjian dengan Tuhan Yesus. Ikat perjanjian. Mulai dengan pertanyaan, mana salib yang harus kupikul Tuhan? Anda nggak mau pikul salib, Anda didakwa iblis. Yang meninggal di sini, Tuhan, ini si B, engkau kenal Tuhan si B kan? Dia nggak mau ikat perjanjian dengan engkau kan? Dia maunya enak-enak saja.
izinkan aku bawa kepada kematiannya. Bermiliar manusia meninggal di sini. Seriuslah. Jadi di sini terjadi penghakiman dengan vonis tewas atau boleh lanjut. Gitu. Di sini ada kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai. Baru kerajaan diserahkan kepada. Siapkan dirimu. Mari kita berdoa. Renungkanlah saudara. Kita menghadapi masa siksaan yang dahsyat. Tuhan Yesus sudah berbicara, dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah keliru. Kita akan melaluinya. Tandanya semakin jelas karena sudah terjadi masa siksaan atas Yudea. Kelanjutannya masa siksaan atas seluruh bumi. Tanda yang jelas kelak, salah satu yang jelas mungkin terlihat, Yerusalem jatuh kepada pihak lawan. Jangan percaya kepada ajaran bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang saya aminkan, Israel adalah bangsa pilihan Tuhannya, bukan Tuhanku. Tuhanku adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada pilih kasih. Jadi tidak ada itu bangsa pilihan Tuhan kita sekalian. Ada bangsa pilihan Tuhannya Israel, bangsa Israel. Ada bangsa pilihan Tuhannya Arab, yaitu bangsa Arab. Ada bangsa pilihan Tuhannya orang Batak, Debata. Renungkan penyampaian tadi. Pertimbangkan apakah engkau mau maju dalam pengiringan akan Yesus. Engkau mau maju dalam pengiringan akan Yesus. Ucapkan di dalam hatimu saja, saya menolak Allah, saya menolak Yahweh, saya menolak Debata, segala ilah-ilah asing aku tolak. Saya hanya mengakui Yesus Kristus Rajaku. Ucapkan dalam hatimu. Dan Anda harus berjanji kepada Tuhan Yesus. Akan bertanya, dengan berani bertanya kepada Tuhan Yesus. Mana salib yang harus kupikul Tuhan? Itu namanya Anda proaktif. Dan setiap pribadi yang proaktif, dia akan menikmati, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi waktunya sekarang menjadi orang Kristen yang bermanja-manja, yang tahu enaknya saja. Dan Anda juga boleh menerangkan kepada orang-orang Kristen yang lain, supaya mereka mempertimbangkan kehidupannya. Karena Tuhan Yesus ingin memperluas kerajaannya di bumi ini. Untuk satu waktu dia serahkan kepada Bapa Sorgawi. Akan tiba akhirnya, maka Kristus menyerahkan kerajaan kepada Bapa Sorgawi. Sesudah dibinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Pemerintahan sekarang rontok di bumi ini. Beberapa akan meningkat jadi berpuluh-puluh. Beratus akan hilang pemerintahan itu. Penguasa-penguasa akan hilang. Penguasa-penguasa gereja, penguasa-penguasa organisasi. Kekuatan-kekuatan juga akan dihilangkan. Kekuatan massa. Supaya yang tinggal adalah kuasa dan kemuliaan Yesus Kristus. Maka alangkah baiknya kalau sejak sekarang saya dan saudara bergabung dengan kuasa dan kemuliaan Yesus Kristus. Adalah kemuliaan kalau saudara ikat perjanjian dengan Tuhan Yesus. Adalah kemuliaan kalau saudara mau menerima status, ya Tuhan Yesus, saya harus jadi terang dunia. Ucapkan itu dalam hatimu. Ya Tuhan Yesus, saya mau menjadi mitra kerjamu. Mana salib yang harus aku pikul? Tuhan Yesus yang Maha Mulia, hamba-Mu segera mengakhiri berkata-kata. Terbatas perkataan hamba-Mu ya Tuhan, tetapi tidak terbatas kuasa-Mu ya Yesus. Kiranya Roh Kudus melanjutkannya berbicara ke dalam hati saudara-saudaraku ini.
Beri setiap pribadi kami ya Bapa kesadaran bahwa Tuhan mengistimewakan kami, mau ikat perjanjian dengan kami, mau mengangkat kami juga jadi terang dunia. Hikmat-Mu mengajar setiap pribadi kami. Dan demi nama Yesus Kristus, enyahkan semuanya malaikat-malaikat iblis yang selama ini dipanggil-panggil dalam kehidupan kami. Beri juga kemampuan saudara-saudaraku menyingkir dari lingkungan yang mencemooh Tuhan Yesus. Umumnya itu terjadi di gereja-gereja dan agama-agama. Kemuliaan Yesus dicemoohkan. Engkaulah yang dapat mencurahkan pertobatan kepada setiap pribadi kami yang sudah terjebak di dalam lingkungan gereja-gereja yang tidak pernah Engkau resmikan itu. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia. Kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan kiranya Engkau meteraikan ke dalam batin kami masing-masing. Menjadi berkat, menjadi bekal bagi kehidupan kami. Yang semakin hari semakin memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.